Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faisal Hakim, NIM 19164035. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang konjungsi. Konjungsi itu adalah suatu kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan dua buah klausa, kalimat, paragraf. Konjungsi dibagi tiga jenis. Yang pertama konjungsi antar klausa, yang kedua konjungsi antar kalimat, yang ketiga konjungsi antar paragraf. Yang pertama konjungsi antar klausa adalah konjungsi antar klausa adalah kata terhubung yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih. Yang pertama konjungsi korelatif, yang kedua konjungsi subordinatif, yang ketiga konjungsi antar kalimat. A. Konjungsi korelatif. Konjungsi ini menghubungkan dua buah klausa yang memiliki hubungan sintaksis setara dengan contoh baik maupun tidak hanya, tetapi juga hanya, melainkan sedemikian rupa sehingga apakah atau entah, jangankan pun. Di sini ada contohnya seperti 1. Baik Rizky maupun Nasar keduanya adalah anak yang baik. 2. Budi bukan hanya pelukis yang handal, tetapi juga sehingga seniman yang cerdas. Yang ketiga, jangankan uang segudang, sepeser pun aku tak punya. Yang keempat, aku tidak tahu harus berbuat apa, entah pergi saja, entah dengan menemuinya. Yang kelima, dia menghias bunga itu sedemikian rupa sehingga terlihat sangat indah. Yang B. Konjungsi subordinatif. Konjungsi ini menghubungkan dua buah klausa yang memiliki hubungan sintaksis yang tidak sama bertingkat, mempunyai kata sebelum, jika, maka, agar, meskipun, atau bagaimanapun, dan lain-lain. Contohnya 1. Ani telah pergi ke Jakarta sebelum Budi datang menyusulnya. Yang kedua, meskipun dia miskin, dia sangat dermawan. Yang ketiga, saya giat belajar agar tidak terjadi anak yang malas. Yang keempat, jika aku memiliki banyak uang, aku pergi ke luar negeri. Yang kelima, meskipun dia sangat nakal, bagaimanapun juga orang tuanya tetap menyayanginya. Yang C. Konjungsi koordinatif. Konjungsi ini sama seperti korelatif, yaitu menghubungkan dua buah klausa yang sejajar, tetapi konjungsi ini hanya terjadi pada klausa-klausa yang sederhana. Contoh katanya dan, tetapi, atau. Contohnya, Andi membeli buku dan baju di toko itu. Yang kedua, aku ingin pergi tetapi tidak diizinkan oleh ayahku. Yang ketiga, kau boleh datang bersamaku bersama Indri. Yang kedua, konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah kata hubung yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain sehingga kalimat menjadi logis. Contohnya, menyatakan konsekuensi atau akibat, dengan demikian akibatnya konsekuensinya. Menyatakan kesediaan untuk melakukan sesuatu biarpun demikian atau begitu, walaupun demikian atau begitu, meskipun demikian atau begitu. Menyatakan suatu kebalikan dari pernyataan sebelumnya, sebaliknya berbeda dengan menyatakan peristiwa atau keadaan lain di luar hal yang telah dinyatakan sebelumnya, kemudian sesudah atau setelah itu selanjutnya. Menyatakan keadaan yang sebenarnya terjadi bahwanya sebenarnya sesungguhnya, menguatkan keadaan yang dinyatakan sebelumnya, bahkan tak hanya itu malahan mempertentangkan keadaan sebelumnya, sayangnya, akan tetapi, namun, kecuali. Oleh karena konjungsi ini merupakan penghubung antar kalimat, maka konjungsi tersebut diawali dengan huruf kapital. Contoh, Andi suka sekali menolong orang banyak, akibatnya dia menjadi populer di kalangan wanita. Yang kedua, pertama-tama kita harus membuat kerangka, setelah itu kita mulai mendeskripsikannya. Yang ketiga, Dewi alergi terhadap buah durian. Yang ketiga, bahkan dia akan muntah jika mencium baunya. Yang keempat, Cinta adalah gadis yang sangat cantik, sayangnya sikapnya tidak seperti rupa wajahnya. Yang kelima, dia hidup dengan sangat sederhana, sebenarnya dia adalah anak orang kaya. Yang keenam, kakak Budi orang yang sangat pintar, sebenarnya Budi adalah anak yang bodoh. Yang ketiga, konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar paragraf adalah kata-kata penghubung yang menghubungkan antar paragraf. Konjungsi ini berguna untuk menjadikan suatu paragraf uniti, coheren, dan sistematis. Macam-macam konjungsi antar paragraf terlebih lagi di samping tak hanya sebagai, oleh karena itu berdasarkan
Burung adalah hewan yang sangat banyak ditemui hampir di suatu tempat di dunia ini. Bisa kita jumpai berbagai macam burung seperti dalam hutan, perkotaan, bahkan ada juga di padang pasir. Hal ini karena daya adaptasi burung yang sangat bagus terhadap lingkungannya. Selain itu, burung juga memiliki tingkat reproduksi tingkat reproduksi Terlebih lagi, burung juga sangat berguna bagi manusia seperti hewan peliharaan, bahkan makanan dan lain-lain. Oleh karena itu, populasi burung di dunia ini tetap terjaga dan sulit punah. Hal tersebut mungkin terjadi karena ada daya adaptasinya yang tinggi, reproduksinya yang cepat, dan juga dikembangkan oleh manusia. Dari kami cukup sekian. Bila kami suaranya kurang jelas atau kurang keras, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.